Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Refli Harun ini gimana sih? Kemarin ngaku-ngaku bahwa nggak ada urusannya dengan Roy Suryo CS. Lah tapi sekarang dia kembali mengompor-ngompori kawanan Roy Suryo CS dengan menyudutkan putusan dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Lah ini gimana, Bang Refli? Ketika Anda nggak mau dituduh bagian dari Roy Suryo CS, tapi Anda terus-menerus menyuarakan hal ini, menyuarakan memanas-manasi keadaan dengan menyulut bara api kembali gitu. Artinya apa? Permasalahan ini juga nggak akan selesai karena banyak orang bermain di belakangnya. Banyak orang yang terus mengompor-mengompori hal ini. Alhasil, pernyataan dari Refli Harun tersebut disikat balik habis-habisan oleh banyak orang. Termasuk juga Prof. Jimli, Bu Irma Suryani Caniago, serta penasihat Kapolri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 1120. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik, lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya, bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Ya. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan, Pak. Oke. Jadi sebenarnya Itu perbedaannya identik apa itu nih, Pak? istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya, itu ijazah asli, ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Ya. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temennya. Nah, kan jadi identik sama ini. Ya. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Bareskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asal. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak, mengaku dirinya pakar. Disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu, tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya, falsi Pak ya. Kalau polisi dia kan bukan pengadilan gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan sebaiknya diakhiri aja ini, karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat. Cuman ada masalah di administrasi, mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa, ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang, ya, dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang.
Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, Bu, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi, ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan, supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu. Itu namanya kalau dalam bahasa Latin ad hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan. Lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro Jaya, Prof. Nggak, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Bareskrim sudah mengungkap kalau ijazah Jokowi ini asli dan identik dan segala macam. Nah, selanjutnya langkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok. Ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu. Ya kalau pengen seperti itu, Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya.
dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut ya memberikan diskursus positif kepada publik ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci ya bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi?